Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan artikel tentang RF Planning. Pertama-tama, saya perkenalkan, nama saya Alfie Selwa dari kelas 2 ATT dari Prodi Telekomunikasi. Penjelasan RF Planning. Perencanaan frekuensi radio. RF Planning adalah proses kritis dalam pengembangan dan operasional jaringan komunikasi nirkabel. Tujuan utama RF Planning adalah untuk memastikan cakupan yang optimal, kapasitas yang memadai, dan berkualitas layanan yang tinggi dengan meminimalkan interferensi. Artikel ini membahas berbagai aspek RF Planning, termasuk prinsip dasar, metodologi, alat yang digunakan, serta tantangan dan solusi yang sering dihadapi dalam praktek. Pendahuluan. Dengan meningkatkan permintaan akan layanan komunikasi nirkabel, kebutuhan akan perencanaan yang efektif untuk penggunaan spektrum frekuensi menjadi semakin penting. RF Planning berperan dalam memastikan bahwa jaringan nirkabel dapat berfungsi secara efisien dan memenuhi kebutuhan pengguna. Proses ini melibatkan berbagai tahapan, mulai analisis kebutuhan, pemilihan lokasi, hingga optimasi jaringan. Prinsip dasar RF Planning. Perencanaan RF melibatkan beberapa prinsip dasar, yaitu 1. Cakupan, menentukan area yang harus dicakup oleh jaringan nirkabel. 2. Kapasitas, memastikan bahwa jaringan memiliki kapasitas yang cukup untuk menangani jumlah pengguna yang diantisipasi. 3. Kualitas layanan QoS, menjaga kualitas layanan agar sesuai dengan standar yang telah diterapkan. 4. Interferensi, meminimalkan interferensi antara sel-sel dalam jaringan dan dengan jaringan lain. Metodologi RF Planning. RF Planning terdiri dari beberapa tahapan utama, yaitu 1. Survei lapangan, mengumpulkan data mengenai topografi, kepadatan bangunan, dan potensi sumber interferensi. 2. Desain, menentukan lokasi, base station, antena, dan elemen jaringan lainnya. Ini melibatkan penggunaan software simulasi untuk memprediksi performa jaringan. 3. Optimasi, menyesuaikan parameter jaringan berdasarkan hasil penguji lapangan dan feedback pengguna untuk meningkatkan performa. 4. Monitoring dan pemeliharaan, memantau performa jaringan secara kontinu dan melakukan pemeliharaan yang diperlukan. Alat dan teknologi dalam RF Planning. Beberapa alat dan teknologi yang umum digunakan dalam RF Planning meliputi: 1. Software simulasi seperti Atoll, iWave, dan TEMS yang digunakan untuk memodelkan dan mensimulasikan performa jaringan. 2. Alat pengukuran seperti Spectrum Analyzer dan Drive Test Tool yang digunakan untuk mengumpulkan data lapangan. GIS, Geographic Information System, untuk mengintegrasikan data geospasial dalam perencanaan jaringan. Tantangan dalam RF Planning. Beberapa tantangan yang sering dihadapi dalam RF Planning antara lain: 1. Variabilitas lingkungan, perubahan dalam topografi dan kepadatan bangunan dan mempengaruhi performa jaringan. 2. Spektrum terbatas, keterbatasan spektrum frekuensi yang tersedia memerlukan penggunaan yang efisien. 3. Interferensi, mengelola interferensi antar sel dengan jaringan lain merupakan tantangan yang berkelanjutan. Solusi dan strategi. Untuk mengatasi tantangan tersebut, beberapa strategi dapat diterapkan seperti: 1. Penggunaan teknologi canggih, implementasi teknologi seperti MIMO, Multi
multiple input, multiple output. Dan beaforming kedua, optimasi berbasis AI, penggunaan kecerdasan buatan untuk analisis data dan optimasi jaringan. 3. Koordinasi antar operator, kolaborasi antara operator jaringan untuk mengelola spektrum dan mengurangi interferensi. Kesimpulan, perencanaan frekuensi radio RF planning adalah elemen kunci dalam pengembangan dan operasional jaringan komunikasi nirkabel. Dengan pendekatan yang tepat, tantangan dalam RF planning dapat diatasi, sehingga jaringan dapat berfungsi secara optimal dan memenuhi kebutuhan pengguna. Implementasi teknologi canggih dan strategi inovatif menjadi kunci sukses dalam RF planning di masa depan. Sekian, terima kasih.